minum susu pagi hari sambil bahas tentang materi, saya rasa topik ataupun pilihan yang baik. Tapi sebelum itu kita lanjut di saya ucapkan selamat datang kepada viewers yang barusan bergabung di channel saya. Jika Anda mencari referensi pembahasan tentang pendidikan dalam perspektif ilmu sosial, saya rasa channel ini bisa saya rekomendasikan kepada kalian semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas satu materi yang menarik juga untuk dibahas, yaitu tentang ketahanan nasional. Oke, langsung saja ketahanan nasional. Sebelum saya membahas ataupun mengulas lebih dalam tentang ketahanan nasional dan secara harafiah, saya akan coba membangun logika Anda dalam berpikir begitu. Saya contohkan bahwasanya begini. Si Budi memiliki daya tahan tubuh yang sangat bagus. Ada yang tahu nggak apa arti dari kata-kata tersebut? Ya, betul sekali bahwasanya si Budi memiliki metabolisme ketahanan tubuh yang sangat luar biasa bagus. Kenapa bagus? Ya, bahwasanya si Budi mampu dikatakan bagus. Dikatakan bagus, si Budi mampu menghadapi segala macam bentuk ancaman dari dalam ataupun dari luar tubuhnya. Seperti si Budi menjadi kebal terhadap virus, si Budi tidak gampang sakit. Itu adalah makna dari kalimat yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Saya punya dua kata ya, yaitu ketahanan dan nasional. Baik, ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang memiliki arti mampu melewati, mampu menghadapi segala macam ancaman. Artinya atau di bahasa yang lebih simpel yaitu kuat begitu. Lalu apa arti dari ketahanan sendiri kalau secara menyeluruh? Ya, bahwasanya ketika kita membahas tentang ketahanan nasional adalah suatu kondisi di mana negara tersebut memiliki upaya usaha untuk menangani, untuk menghadapi segala macam bentuk ancaman yang ada baik dari dalam ataupun dari luar. Oke, contohnya saat ini di tengah COVID-19 ataupun wabah virus corona, saya katakan saya bisa memberi contoh. Kita hari ini dari sisi yang positif sudah mampu mengaplikasikan pembahasan ketahanan nasional. Apa itu contohnya? Ketika pemerintah membuat suatu putusan yang diaminkan atau diikuti oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat, dari tenaga medis, tenaga kedokteran, ataupun sampai pada rakyat kecil, semuanya mengikuti anjurannya. Jadi artinya kita bersama-sama menghadapi tantangan yang ada dari luar. Oke, tapi ada juga contoh yang saya berikan ini adalah contoh yang negatif. Apa contoh yang negatif itu ketika membahas tentang ketahanan nasional? Contohnya hari ini terjadi pro dan kontra, terjadi perdebatan ketika pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak bisa melakukan satu perintah. Artinya ada pro dan kontra ya di sini. Yang satu mengatakan karantina wilayah dan yang satunya lagi enggak, sehingga menyebabkan yang namanya perpecahan. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh kelompok ataupun pemerintah yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, seperti halnya meniadakan sholat Jumat karena mengingat wabah virus corona yang semakin hari semakin banyak begitu, sehingga sholat Jumatnya ditinggalkan, sholat Jumatnya diganti di rumah. Sholat berjamaah pun juga sama. Tapi yang menjadi perdebatan adalah bagaimana hal itu, bagaimana pemerintah menyikapi bahwasanya ketika fasilitas umum, rumah tempat ibadah ditutup, tetapi kenapa pabrik, industri dan sebagainya masih tetap dibuka. Berikutnya ada juga yang membahas tentang pembahasan isu baru-baru ini, yaitu tentang pelarangan ataupun himbauan untuk tidak melakukan mudik. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya menjumpai suatu informan, dia berkeluh kesah kepada saya, apa yang harus dilakukan sementara di sini tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pendapatan, tapi di satu sisi dia tidak diperbolehkan untuk mudik. Itu adalah polemik dan itu adalah contoh
ketika kita membahas tentang pembahasan ketahanan nasional, baik secara positifisnya dan secara negatifnya. Jadi dalam hal ini saya mengharap bahwasanya coba Anda telaah, Anda pikirkan kembali dari dua contoh kasus tadi, apa yang harus dilakukan. Oke, jadi yang satu sisi tindakannya satu komando, yang satu sisinya adalah contoh ketika pembahasan ketahanan itu tidak diaminkan akan menciptakan yang namanya kelas ataupun perpecahan. Oke. Berikutnya saya akan coba mengulas tentang sejarah. Oke. Sejarah tentang pembahasan ketahanan nasional itu sendiri. Jadi singkatnya, ketika Indonesia menentukan sikap untuk tidak mengikuti blok barat ataupun blok timur tentang gerakan komunisme ataupun tindakan liberal, Indonesia mengambil sikap menjadi gerakan non-blok dan memilih gerakan yang sesuai, yaitu adalah gerakan berdasarkan ideologi Pancasila. Berdasarkan ketakutan ataupun pengalaman, kita punya yang namanya Soskoat, ya, atau Soskoat artinya ini basisnya militer gitu. Dia melihat bahwasanya pemahaman komunisme ini sudah mulai menjalar di Asia. Contohnya di Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, dan masih banyak negara-negara yang lain yang dimasuki oleh pemahaman-pemahaman komunisme. Sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah militer, melakukan suatu kebijakan, yaitu membuat kebijakan yang namanya pembahasan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini pada awalnya dirumuskan di tahun 65 yang diteruskan digagas oleh militer Angkatan Darat Soskoat, dan berikutnya dilanjutkan oleh Lemhanas di tahun 68 dan seterusnya dilakukan dan disahkan, diaminkan oleh GPHN di tahun 73. Itu adalah sejarah singkat. Berikutnya bagaimana pembahasan ketahanan nasional itu sendiri di mata nasional ataupun secara internasional. Jadi ketahanan nasional ini adalah bahasa lain dari yang namanya national resilience, ya. National resilience ini di masyarakat barat begitu memiliki keterkaitan dengan yang namanya national power, atau bisa diartikan kekuatan nasional. Tetapi pada kenyataannya kekuatan nasional ini tidak bisa disamakan dengan pembahasan ketahanan nasional. Kenapa? Karena national power ataupun kekuatan nasional ini merujuk pada pembahasan secara dogmatis, secara satu pihak, secara satu arah, tanpa membahas permasalahan yang lain, sehingga pembahasan ini disepakati dengan pembahasan ketahanan nasional. Lalu berikutnya saya akan coba mengulas begitu apa saja sih produk ketika kita membahas tentang pembahasan ketahanan nasional. Kita punya produk dari pembahasan ketahanan nasional sendiri, yaitu pembahasan Astragatra. Oke. Nah, apa saja nanti definisi ataupun penjabaran dari Astragatra nanti akan saya jelaskan berikutnya. Lalu di sini, jadi sekali lagi saya review, saya berjelas kembali, ketahanan nasional itu berasal dari kata dasar tahan yang memiliki arti mampu, kuat, tangguh dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Isinya jelas tentang keuletan, tentang usaha suatu negara untuk menghadapi segala macam tantangan, ancaman baik dari dalam ataupun dari luar. Dan jangan lupa tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjamin identitas, menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara agar tercapai segala macam tujuannya. Lalu apa saja sifat-sifat dari ketahanan nasional itu sendiri? Jadi di sini saya sudah merangkum begitu. Jadi ketahanan nasional itu memiliki sifat, ya. Di antaranya adalah satu, manunggal. Yang kedua adalah dinamis. Yang ketiga adalah mandiri, dan yang keempat adalah mengutamakan
konsultasi, dan kerjasama. Apa itu sifat manunggal? Sifat ini sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang seimbang, selaras, gitu. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, sifat dinamis, di mana pembahasan ketahanan nasional ini harus mampu mengikuti segala macam perubahan zaman. Kenapa? Karena sifatnya jelas, dinamis, tidak bisa statis, harus mengikuti. Lalu yang ketiga, bersifat mandiri. Apa itu sifat mandiri? Mandiri ini memiliki sifat bahwasanya kita mampu menyelesaikan permasalahan itu sendiri dengan mewujudkan prinsip kewibawaan nasional. Oke, dan yang terakhir mengutamakan konsultasi dan kerjasama, yaitu pembahasan tidak mengutamakan sikap adu kekuatan, tapi lebih pada pembahasan tentang bagaimana menciptakan diskusi yang aktif, menciptakan konsultasi dan saling menghargai dalam pergaulan, berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Oke, saya lanjutkan, saya tambahkan. Berikutnya juga dalam pembahasan ketahanan nasional itu memiliki yang namanya wajah konsepsi. Apa itu konsepsi dari ketahanan nasional? Di sini saya rangkum ada 3 poin, ya. Yang pertama yaitu melingkupi metode, ya. Lalu yang kedua melingkupi kondisi, dan yang terakhir melingkupi doktrin ataupun dogma. Penjelasannya seperti ini. Ketika wajah konsepsi ketahanan nasional itu dalam perspektif metode, artinya ketahanan nasional ini diupayakan sebagai pendekatan. Oke, jadi pendekatan harus diproses lebih lanjut, lebih dalam, sehingga tidak terjadi muncul yang namanya gerusa-gerusu, gitu ya. Atau berikutnya, yang kedua yaitu tentang dalam wajah konsepsi meliputi kondisi. Artinya kondisi ini meliputi pengalaman empirik. Nah, pengalaman empirik itu seperti apa? Pengalaman yang sudah pernah dilalui oleh bangsa ini dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman ataupun tantangan. Dan yang terakhir yaitu doktrin yang berisi penjelasan tentang konsep aturan negara. Oke, itu adalah review ringan dari saya ketika membahas tentang ketahanan nasional. Jika Anda menginginkan review secara keseluruhan, silakan Anda membaca nanti di link ataupun saya berikan di kolom komentar deskripsinya tentang buku apa saja yang saya pergunakan, dan Anda nanti pun bisa menggunakan buku itu. Baik, saya rasa jika memang video ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda, boleh jadilah bagian dari agen perubahan. Pesan saya adalah bagaimana cara menjadi agen perubahan itu. Pesan saya adalah terus belajar, implementasikan apa yang kalian punya, dan jadilah bagian dari perubahan sendiri. Karena perubahan itu tidak akan pernah bisa muncul tanpa ada implementasi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.